Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Tanti. Kita akan masuk ke materi tentang merencanakan tampilan toko bagian ke-1 ya. Di mana tampilan toko itu sangat diperlukan untuk penataan produk, bukan hanya mengenai bagaimana produk diletakkan, tetapi juga mempengaruhi tampilan toko dan penataan lingkungannya. Tampilan luar toko adalah segala karakteristik fisik dari luar toko yang dirancang dengan baik sehingga memiliki daya tarik bagi pengunjung untuk masuk ke dalam toko dan berbelanja. Nah, sekarang kita akan mulai dengan materi desain toko. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan tentang apa itu desain toko, yang kedua menjelaskan fungsi desain toko, yang ketiga menjelaskan cara merancang desain toko, yang keempat mengidentifikasi desain interior, yang kelima mengidentifikasi desain eksterior, yang keenam mengidentifikasi tata letak layout, yang ketujuh pola kerja penataan produk, dan kedelapan adalah tipe penataan produk. Apa sih desain toko itu? Di mana desain toko itu sangat berpengaruh terhadap ketertarikan konsumen kita. Nah, desain berasal dari bahasa Inggris design yang berarti rancangan, rencana, atau reka rupa. Nah, jika dilihat dari kata benda, desain dapat diartikan sebagai kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, corak yang dihasilkan oleh olah garis, bentuk ukuran, warna, tekstur, dan value dari suatu benda dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Jika dilihat dari kata kerja, desain dapat diartikan sebagai proses perencanaan bentuk dengan tujuan agar benda yang dirancang mempunyai fungsi, berguna, serta mempunyai nilai keindahan. Nah, fungsi desain toko itu apa aja? Nah, yang pertama adalah menciptakan citra toko atau supermarket. Nah, yang harus diperhatikan bagaimana kita menciptakan citra toko karena dia mencerminkan ciri khas atau karakteristik dari toko tersebut, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana penampilan luar, eksterior dari toko tersebut. Yang kedua, pemilihan nama atau logo sebagai store image. Dan yang ketiga, pemilihan warna atau karakter, color image. Kemudian yang kedua, memberikan fleksibilitas yang maksimal. Nah, peralatan toko yang digunakan hendaknya cukup fleksibel. Peralatan toko tidak dipasang permanen secara keseluruhan sehingga dapat dilakukan perubahan layout toko supermarket apabila kita merasa bahwa display tersebut atau peralatan tersebut posisinya sudah mulai tidak membosankan lah, sudah mulai membosankan. Maka kita dapat melakukan perubahan layoutnya, tata letaknya agar suasana lebih segar dan menghindari kejenuhan para konsumen. Kemudian memudahkan pemeliharaan toko. Jika toko bersih dan menarik, desain toko juga akan lebih memberikan kemudahan bagi karyawannya untuk melakukan pemeliharaan. Penentuan jarak antar lorong perlu diperhatikan sehingga memudahkan petugas untuk membersihkan lantai dan alat display. Menjaga keamanan toko. Nah, di sini merupakan faktor paling penting dalam mendesain toko untuk mencegah gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Kenyamanan konsumen merupakan hal terpenting dalam mendesain toko atau supermarket. Desain toko harus dirancang agar memberikan kemudahan bagi konsumen dalam berlalu lintas dan menciptakan rasa nyaman seperti berada di rumah sendiri.
Merencanakan desain toko. Satu, bagian dalam toko atau general interior. Nah, interior toko harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan visual merchandising. Artinya, secara visual, produk yang didisplay terlihat lebih menarik di mata calon konsumen. Hal ini bertujuan agar konsumen yang berada dalam toko memiliki keinginan membeli produk ketika melihat displaynya. Display yang baik harus mampu menarik perhatian pengunjung dan membantu mereka agar mudah mengamati, memeriksa, dan memilih barang, kemudian melakukan pembelian. Di mana elemen display itu terdiri dari pemilihan lantai, penentuan jenis lantai, kayu atau keramik, desain dan warna lantai sangat penting karena persepsi konsumen dibangun berdasarkan apa yang mereka lihat. Kemudian pewarnaan dan pencahayaan, colors and lighting. Setiap toko harus mempunyai pencahayaan yang cukup untuk mengarahkan atau menarik perhatian pengunjung ke salah satu ruangan toko. Tata cara yang baik mempunyai tata cahaya yang baik mempunyai mutu dan warna yang dapat membuat produk-produk ditawarkan terlihat lebih baik. Perabot toko atau fixtures. Pemilihan dan cara penyusunan peralatan penunjang membutuhkan ketelitian dan harus dilakukan dengan benar-benar agar hasilnya sesuai keinginan. Hal ini karena terdapat perbedaan bentuk, karakter, dan harga pada setiap jenis produk. Suhu udara atau temperature. Nah, pengelola toko harus selalu memperhatikan suhu ruangan agar selalu dalam kondisi nyaman bagi pengunjung. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan jumlah AC yang dipasang sesuai dengan luas toko. Jarak antara Pengaturan jarak antara baik rak satu dan rak lainnya akan menciptakan kenyamanan bagi lalu lintas pengunjung. Khusus untuk dead areas atau area khusus dalam toko seperti toilet dan sudut ruangan, pengaruh jarak antara dapat disiasati dengan penambahan aksesoris. Contohnya menggunakan cermin, tanaman agar tidak terlihat janggal. Karyawan. Karyawan yang sopan, ramah, berpenampilan menarik, dan mempunyai pengetahuan mengenai produk yang dijual akan meningkatkan citra perusahaan dan loyalitas konsumen dalam memilih toko untuk berbelanja. Variasi produk. Pengelola toko harus memutuskan mengenai variasi, warna, ukuran, mutu, lebar, dan kedalaman produk yang akan dijual. Mereka harus memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tren apa yang sedang diminati pasar. Kemudian harga. Label harga menjadi informasi penting dalam menentukan ketertarikan konsumen untuk membeli. Label harga biasanya ditempatkan pada kemasan atau di depan produk agar memudahkan konsumen untuk mengetahui harga suatu produk. Kebersihan. Kebersihan toko menjadi salah satu faktor utama pemilihan lokasi belanja dan loyalitas konsumen. Oleh karena itu, pengelola toko harus mempunyai rencana yang baik dalam pemeliharaan kebersihan, baik bagian interior maupun eksterior. Lanjut ke bagian luar toko. Nah, bagian luar toko juga tidak kalah pentingnya, terutama di bagian-bagian berikut. Yang pertama adalah bagian muka toko atau store front. Dia merupakan kombinasi papan nama, pintu masuk, dan konstruksi bangunan. Nah, si storefront ini harus mencerminkan keunikan, kekokohan, atau hal-hal lain yang sesuai dengan citra toko tersebut. Bagi konsumen baru, penampilan luar toko sangat menentukan hasrat untuk masuk dan berbelanja di toko tersebut. Oleh karena itu, desain storefront harus dimaksimalkan oleh pemilik
toko. Yang selanjutnya adalah simbol atau mark. Nah, marki adalah tanda yang digunakan memajang nama atau logo toko, di mana marki dapat dibuat dengan teknik pewarnaan, penulisan huruf, atau penggunaan lampu neon. Marki terdiri dari nama atau logo saja, atau dikombinasikan dengan slogan atau informasi lainnya. Penempatan marki yang tepat harus berada di luar toko. Hal ini agar memunculkan kesan berbeda antara toko tersebut dengan toko yang lainnya. Selanjutnya adalah pintu masuk. Nah, tata letak pintu masuk toko harus mempertimbangkan kenyamanan bagi lalu lintas pengunjung yang akan masuk dan yang akan keluar toko. Ya, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang. Harus betul-betul diperhatikan pintu masuk dan pintu keluarnya supaya lalu lintas tidak membuat kerumunan. Next, tata letak atau layout. Nah, tata letak juga sangat berpengaruh terhadap rancangan toko. Yang pertama adalah tata letak lurus atau gridiron layout atau grid layout. Nah, pola lurus banyak dipakai di gerai seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket. Nah, biasanya dia memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Lebih banyak menampung barang yang dipamerkan dan mempermudah konsumen untuk berbelanja, terutama menghemat waktu dan juga melakukan kontrol oleh pemilik toko. Yang selanjutnya, tata letak alur bebas. Nah, atau biasa disebut dengan free flow atau curving layout. Nah, ini biasanya polanya bebas, digunakan untuk gerai kecil dan gerai besar. Untuk gerai besar, tata letak tersebut disebut sebagai tata letak lengkung atau curving layout. Nah, ini biasanya polanya ada berbelok, melengkung dengan potongan berupa gang yang memungkinkan pengunjung berbelok dengan bebas. Tata letak dengan pola ini membuat konsumen lebih santai dalam memilih produk. Kemudian tata letak yang berikutnya adalah tata letak butik. Nah, kalau butik ini merupakan versi yang sama dengan tata letak arus bebas, tetapi lebih memberikan kesan mewah. Tata letak ini menjadi mahal karena pengaturannya disesuaikan dengan target market yang berbeda dalam setiap gerai. Namun, margin laba untuk butik itu lebih tinggi daripada department store karena barangnya juga memang barang-barang yang lebih mahal. Ya, penataan produk juga biayanya dapat ditutupi dengan keuntungan yang didapat. Yang keempat, masih tata letak yang keempat, tata letak arus penuntun atau guided shopper flows. Nah, tata letak ini jarang digunakan disebabkan konsumen diharuskan mengikuti jalan yang diciptakan oleh toko sehingga menimbulkan kebosanan dan kelelahan. Namun keuntungannya, pelanggan mendapatkan beraneka ragam sungguhan produk dalam jumlah yang besar. Selanjutnya adalah pola kerja penataan produk. Nah, pola kerjanya terdiri dari visual impact, di mana adanya pencahayaan, kerapihan, dan kebersihan. Dalam menerapkan aspek kerapihan, diperlukan keahlian dari para karyawan dalam menata produk. Produk harus selalu dicek ketersediaannya dan kemungkinan perubahan susunan di display karena aktivitas pemilihan oleh konsumen. Kemudian ada visual balance. Nah, visual balance ini sangat dipengaruhi oleh warna, latar belakang, dan keseimbangan ukuran produk. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Susunan warna dari warna tua ke muda dan dari warna terang disimpan di ujung. Latar belakang tidak boleh mendominasi daya tarik barang yang ditampilkan. Misalnya barangnya warnanya biru, latarnya tidak boleh biru. Karena nanti barangnya tampak tertelan oleh latar belakang. Produk yang sama dengan ukuran yang berbeda disusun di rak di atas maupun di bawah secara vertikal.
Produk yang sama dengan ukuran yang berbeda disusun bersebelahan pada satu rak, ukuran lebih kecil ke arah kiri, sedangkan ukuran lebih besar ke arah kanan. Produk facing, letak harus menghadap ke pelanggan dengan persediaan yang disusun di belakangnya. Posisi barang yang menghadap ke pelanggan searah jam 2 dan jam 4 mempengaruhi tingkat penjualan. Label harga itu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk. Oleh karena itu, harus diletakkan seragam pada setiap produk dan sebaiknya ditempel pada ujung kanan atau di atas produk. Lanjut dengan tipe penataan produk. Cara penempatan produk dalam menata produk antara lain, ada sampling display, barang-barang pajangan untuk contoh umumnya untuk produk-produk baru berupa makanan untuk dicicipi dalam rangka memperkenalkan dan meningkatkan penjualan produk ke depannya. Theme display, pajangan untuk barang yang dipromosikan, untuk mempromosikan sekelompok produk di masa tertentu. Showcase display, pajangan di lemari kaca untuk barang kecil tetapi berharga dan untuk barang-barang mewah yang berharga tinggi. Kemudian ada floor display atau pemajangan di lantai, yaitu memajangkan produk dengan menggunakan lantai dasarnya tanpa terikat pada rak tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam floor display antara lain, 1. Tinggi maksimum 100 cm. 2. Luas sekitar 90 kali 90 cm. Tipe barang sejenis, contohnya makanan kaleng atau sirup. Letaknya strategis, biasanya di dekat pintu masuk toko. Tidak mengganggu arus barang dan arus pelanggan. Menggunakan POP. Lantai dapat diberi alas yang sesuai, misalnya palet yang terbuat dari kayu. Tipe penataan produk selanjutnya adalah wall display, yaitu menata produk dengan menggunakan alat bantu berupa gantungan yang ditempel pada dinding. Display ini biasanya untuk barang-barang fashion seperti pakaian dan kelengkapannya. Merchandising mix display yaitu cara display dengan maksud menawarkan produk lain kepada konsumen yang berhubungan dengan produk yang baru dibelinya. Display ini menggunakan dua atau lebih produk yang saling berhubungan. Ends display, yaitu penempatan barang di ujung lorong gondola. Selanjutnya, special display yaitu display barang secara khusus yang biasanya digunakan untuk barang musiman dan untuk barang-barang yang dijual secara obral. Selanjutnya ada island display, yaitu penempatan display dengan secara terpisah yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Ada cut cases display, yaitu cara display barang tanpa gondola tetapi menggunakan kotak karton kemasan besar yang dipotong sedemikian rupa dan disusun dengan rapi. Ada jumble display, yaitu penempatan display barang secara sembarang dan terkumpul, biasanya digunakan untuk barang-barang yang tidak mudah rusak atau tidak mudah pecah. Ada basket display, yaitu metode display dengan menggunakan bentuk keranjang. Produk yang dipajang dalam keranjang umumnya dikemas lagi dalam bentuk paket produk berhadiah. Metode ini umumnya banyak dipakai untuk paket promosi produk baru, produk diskon, produk special offer, pakaian yang diobral atau sale, dan kombinasi produk laku dan produk kurang laku. Giant display, yaitu metode display dengan melakukan pemajangan produk dalam jumlah yang sangat banyak sehingga bentuknya menyerupai gunung atau display raksasa. Untuk menunjang daya tarik aplikasi giant display ini biasanya digunakan giant dummy products. Misalnya susu ultra dalam ukuran yang besar.
Kemudian lampu-lampunya warna-warni, running light, dan spotlight. Metode ini biasanya dipakai untuk menampilkan produk baru atau program promosi khusus atau relaunching produk campaign atau special customer promotion. Ada circular display, yaitu metode display dengan menciptakan display stand berbentuk bulat. Display stand ini umumnya ditempatkan di perempatan jalan atau di tengah lorong jalan agar terlihat dari berbagai sudut jalan. Terima kasih sudah menyimak dan sudah memperhatikan. Silahkan dicatat yang perlu. Saya ingatkan kembali, walau kalian sudah divaksin, tetap laksanakan 5M. Apa saja 5M itu? Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjauhi kerumunan, memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.